Halo semua, selamat datang di bacaan pekan tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 April tahun 2023. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan, kemudian juga detail dari harian untuk pekan ini. Oke. Sebelum kita bicara tentang harian, saya akan menggunakan chart astrologi Western sebagai bacaan utama. Nanti akan ditambahkan dengan kartu-kartu oracle serta kartu tarot setelah ini. Utamanya adalah oracle. Nah, pada bacaan kali ini saya akan mulai dari tanggal 6 April tahun 2023. Pada saat itu akan terjadi bulan purnama di Libra. Kalau tepatnya benar-benar di derajat yang exact the same antara bulan dan matahari itu adalah pukul 11:32 waktu Indonesia bagian barat. Jadi kalau di gambar ini kan pukul 12, sehingga kita lihat derajatnya bulan ada di 16 derajat 20 menit dan matahari ada di 16 derajat 8 menit. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini ya, selalu di dalam percaturan gambar dari langit, kalau ada bulan baru atau bulan purnama selalu ada, ini dari pengalaman saya, selalu ada planet lain yang ikut serta di sini dan seperti ingin mengatakan sesuatu kepada kita, apa sih sebenarnya tema utamanya. Dan pada saat ini adalah matahari yang conjunction dengan Chiron dan juga sangat dekat dengan Jupiter. Dan bulan purnama di Libra itu membawa kita fokus pada hubungan atau keterkaitan antara dua titik. Saya mengatakan titik, bukan hanya orang dengan orang, tetapi kadang-kadang orang tersebut adalah kita sendiri, atau walaupun bagian dari diri kita, tetapi diri kita yang sedang berkonsentrasi pada satu hal, sehingga tampaknya hubungannya adalah antara kita dengan apapun yang kita pikirkan tersebut, yang sebenarnya adalah titik itu adalah kita juga gitu ya, dua titik tapi antara kita dengan diri kita sendiri, antara versi satu dengan versi yang lainnya. Nah, dengan bulan purnama di mana matahari itu kan memberi penerangan, penjelasan tentang apa yang kita inginkan, dan penjelasan itu membawa akibat kita punya pemahaman sehingga kita mengambil keputusan. Ketika kita mengambil keputusan, maka kita mengakhiri sesuatu dan mulai sesuatu. Sehingga biasanya pada bulan purnama temanya adalah pengakhiran. Karena di situ ada revelation. Ketika matahari memberi penerangan. Ini loh, ya, menyadarkan kepada kita. Dan karena matahari itu digandeng, tanda petik ya, digandengnya tentu saja bukan fisik ya, digandeng oleh Chiron, maka ini sedang mengatakan kepada kita, hey, bagaimana kalau kita merawat diri kita sendiri? Apa sebenarnya yang paling kau butuhkan dalam hubungan ini? Hubungan ini juga bisa antara kita dengan orang lain. Jadi, bagaimana membuat hubungan ini menjadi lebih sehat? Melepaskan diri kita dari hal yang toksik. Mengingatkan pada kita bahwa kita itu juga penting. Mengingatkan kepada kita bahwa dalam rangka memperbaiki hubungan yang kita inginkan, kan hubungan ini terjadi perbaikan. Itu nomor satu langkahnya ya. First step-nya adalah menyembuhkan, healing diri kita sendiri dulu. Sebelum kita punya tangan cukup kuat untuk melakukan sesuatu atau membuat effort, melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan tersebut. Kalau kitanya sendiri belum selesai, tanda petik, dalam healing tersebut, apapun yang kita lakukan dalam hubungan tersebut itu tidak bisa terselesaikan. Nah, terkadang itu adalah proses yang berjalan bersamaan. Tetapi tetap, seberapapun bedanya, entah sedetik atau sepersekian detik, kita tetap harus lebih awal daripada upaya kita terhadap penyelesaian masalah dalam hubungan tersebut.
itu nggak bisa ditawar lagi. Dan pada akibatnya gitu ya, energi yang kita pancarkan ketika kita fokus pada diri kita sendiri, memastikan hubungan ini juga bisa diperbaiki, itu terrefleksi kepada titik yang satunya. Karena fungsi dari Libra itu memastikan bukan hanya satu titik tetapi dua titik itu mendapatkan treatment, dua-duanya melakukan perubahan, dua-duanya berproses. Kalau salah satu tidak berproses, maka itu bukan energinya Libra dan bukan itu yang diharapkan. Berarti kita tidak berhasil melewati katakanlah periode emas di mana kita sebenarnya sedang difasilitasi untuk memperbaiki hubungan ini dengan cara kita memperhatikan diri kita sendiri yang kemudian bisa merefleksikan pada titik yang satunya sehingga dia juga bersedia secara sukarela melakukan perbaikan terhadap hal tersebut. Nah, ini adalah poin utamanya. Dan dengan Jupiter yang juga sangat dekat dengan matahari, tentu saja juga oposisi dengan bulan, ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusannya itu tidak akan semudah itu. Jadi revelationnya itu mungkin buat beberapa itu cukup terhenyak, dan terutama karena ada informasi yang sifatnya adalah ultimatum. Mungkin dari diri kita sendiri, mungkin jadi orang-orang yang kita hormati, yang dimana kita mencoba menggantungkan diri kita kepada pihak tersebut. Kita punya ketergantungan terhadap seseorang atau sesuatu atau gagasan. Nah, pada saat revelation ini kita seperti diingatkan, kenapa saya sangat tergantung pada katakanlah pendapatnya dia. Kenapa saya harus menunggu dia untuk menyetujui apa yang menjadi keputusan saya? Dia itu nggak harus orang lain, tapi rasanya orang lain ya. Itu bisa diri kita sendiri. Kenapa saya harus menunggu? Jadi kadang-kadang kan terpikirkan gitu ya. Buat beberapa orang, ini contoh ya. Betapa hubungan ini toksik. Jadi katakanlah si A dan B, ya ini saya yang mudah aja. Si A itu adalah orang yang sangat antusias terhadap hidup dan oleh sebab itu dia belajar banyak. Dia belajar banyak dan dengan dia belajar banyak maka dia selalu overgrow orang lain. Ya, jadi yang tadinya ketika hubungan ini pertama kali pertama itu si A ini tampaknya lebih muda, lebih junior dan kurang berpengalaman dibandingkan B. Tapi A itu punya semangat belajar, terutama saya bicara tentang spiritualitas yang paling mudah sekarang. Tapi ini bisa hal lain. Jadi memang dia senang belajar sehingga dia cepat pintar gitu. Nah, si B itu ketika titik awalnya dia lebih berpengalaman, dia punya pengetahuan lebih tinggi dibandingkan si A. Tapi karena dia stuck di situ, tidak membuka mata, membuka hati, dia stabil di titik itu. Sementara si A itu fast growing gitu. Nah, pada satu titik ketika si A sudah melebihi levelnya dibandingkan si B tetap diperlakukan oleh si A sebagai orang yang memberi persetujuan. Padahal sebenarnya posisinya udah gak sama lagi. Jadi kadang-kadang si B memberi informasi yang negatif terhadap perkembangannya dia simply karena dia memang belum sampai. Si A karena dia rajin belajar, dia rajin melihat semua, dia mempunyai wawasan yang lebih tinggi, maka dia bisa melihat semuanya lebih jelas. Tetapi karena dia itu berada di bawah kekuatannya, powernya si B, secara legal maupun secara psikologis, kadang-kadang nggak ada legal gitu, harus nurut, nggak ada. Tapi dia seperti merasa berkewajiban untuk menuruti, maka kemudian dia akan dibuat menjadi kecil. Dan itu bisa berlangsung terus-menerus sampai periode yang cukup panjang. Sehingga dia kemudian menjadi frustrasi. Karena kebutuhan dia berkembang, karena kapasitas dia dan tidak bisa ditahan itu akan meledak kalau dia di-contain oleh tadi pikiran bahwa dia selalu berada di bawah kekuasaannya si B. Nah, hal seperti itu, ini tadi contoh ya.
yang bisa terlihat pada kali ini. Ini harus diperbaiki. Paling tidak harus ada agreement baru atau kesepakatan baru atau pemahaman baru bahwa masing-masing punya jalannya sendiri. Iya, ini ada hubungannya, tetapi tidak harus satu hubungan penting itu menguasai keseluruhan hubungan. If you understand what I mean, ya. Jadi kadang-kadang di kerja itu misalnya ya, kan hubungan saya dengan dia hanya atasan bawahan. Tetapi di tempat lain dia nggak harus semua aspek kehidupan saya, dia yang harus ngatur, gitu kan? Nah, seperti itu misalnya. Nah, ini yang mungkin terjadi pada saat ini. Untungnya kalau kita lihat kemudian ada latar belakang yang gambar layang-layang, di mana di sini poinnya adalah Merkurius North Node, South Node tentu saja di sisi satunya, kemudian Mars dan Saturnus. Ini memberi nuansa yang positif pada kita bahwa kita sudah belajar dari masa lalu dan kita sudah mampu melihat sekarang beda dengan lalu dan kita mampu mengartikulasikannya dan kita punya legitimasi. Ini sextile soalnya ya, sextile dengan Saturnus dan Mars. Kita punya keberanian untuk menyatakan, aku bukan anak kemarin sore. Saya sudah berbeda sekarang. Tetapi revelation seperti itu yang tampaknya muncul pada bulan purnama di Libra yang akan terjadi pada 6 April tahun 2023 kalau kita melihat chart ini. Ya, ini yang saya lihat. Nah, kalau kita mau melihat satu persatu mulai dari tanggal 1 hari ini, ya, ini bulan ada di Leo dan membentuk trine dengan matahari dan Chiron. Kita lihat matahari masih di 11 derajat, Chiron di 15 derajat. Ini seperti hari yang menguntungkan ya. Jadi trine-nya ini kemudian dengan grand trine-nya antara Mars, Uranus dan South Node, dan di sini juga dengan North Node. Jadi Merkurius belum gabung seperti yang tadi. Ini sebenarnya hari yang relatif kita bisa berkreasi, kita bisa membuat keputusan cukup banyak yang menyenangkan pada tanggal 1. Kemudian tanggal 2, ini bulan trine dengan Merkurius. Pada hari ini, dengan semua keberuntungan kemarin, dan kita nggak ngelihat garis merah ya, mudah-mudahan ini adalah saat kita bisa memaksimalkan rasa bahagia kita ya, apapun itu. Kalau kita tidak nyari-nyari masalah juga ya, kita punya potensi untuk bisa meraup energi kebahagiaan, energi tertawa, berkomunikasi dengan orang-orang yang kita cintai, merasa bahwa kita berada di teritorial kita merasa capable, kita merasa mampu. Nah, pada tanggal 3 hari Senin, saya akan masuk di sini, di ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Saya menggunakan chart ini supaya saya bisa melihat lebih detail planet lain. Nah, bulan trine dengan Venus dan Merkurius. Venus masih conjunction dengan Uranus dan Juno. Jadi itu berarti agak siangnya ya. Jadi tanggal 4 hari Selasanya. Jadi hari Seninnya kalau saya lihat ini lebih banyak berupa koordinasi karena trine-nya dengan Merkurius dan sextile-nya adalah dengan Mars. Iya, jadi saya pikir ini adalah koordinasi, komunikasi, pembicaraan, reach out, ngobrol yang mungkin passionate ya. Kita senang ngobrol tersebut, tapi anyway ini hari yang menyenangkan, hari Senin. Hari Selasa itu kita fokus pada agreement karena Juno-nya diaktifasi lagi oleh bulan pada hari ini, dan Juno yang conjunction dekat dengan Uranus ini memang
apapun yang menjadi kesepakatan itu memang masih dibahas terus, ya, masih berupa wacana. Dan ini pembicaraan utamanya adalah mana yang harus diprioritaskan atau didahulukan, kepentingan bersama atau ada kepentingan khusus. Kepentingan khusus itu tidak selalu hal yang negatif konotasinya. Jadi kita paham bahwa ini pada akhirnya akan membawa keberuntungan buat bersama. Tetapi ada yang lebih penting dari ini adalah kita menyelesaikan ini supaya tahap berikutnya bisa dilanjutkan. Something like that. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh pada aliran dana atau kesejahteraan atau kesempatan untuk menikmati sesuatu. Nah, pada hari Rabu ini ada Yod yang menunjuk ke bulan dengan kakinya adalah Saturnus dan Merkurius. Maka di sini kalau kita lihat ada diskusi yang cukup keras ya, terkait dengan apa yang seharusnya. Ini harusnya begini, ini harusnya begitu. Ini diminta untuk kita fokus pada komunikasi yang mengarah pada keseimbangan karena bulan berada di Libra. Ini adalah saat ketika kita harus mulai berpikir tentang keseimbangan, tentang perasaan emosi yang terdalam, terain dengan Pluto. Semi-sextile dengan South Node, sextile dengan Lilith. Jadi pada hari Rabu ini seperti berada di dalam situasi di mana di luar dari semua hal yang biasa, satu keharusan gitu ya. Kita melihat ada sisi emosi. Jadi ada hal yang tidak mudah untuk dicerna secara emosi, walaupun secara logika bisa. Jadi ada hal yang sifatnya itu bisa dilihat sebagai satu hal yang menekan pihak yang lemah. Tapi ini pernah dilakukan saat lalu, mungkin karena tidak ada orang yang berani mengatakan. Nah, pada saat ini belajar dari pengalaman masa lalu itu ditanyakan kepada kita, apakah kita masih mau mengulangi situasi tersebut atau kita akan berpihak pada kesetaraan, pada keseimbangan antara, terutama keseimbangan emosi antara dua sisi. Apapun maknanya, gambarnya mengatakan seperti itu. Nah, kalau hari Kamis, bulan masih ada di Libra, ini tanggal 6, ini bulan purnama tadi yang saya sudah sempat sampaikan, ya, bahwa hubungan ini punya kesempatan, punya potensi untuk diperbaiki. Atau bisa rekonsiliasi dalam arti kata mencari titik temu. Dan ini membawa salah satu pihak lebih berani mengungkapkan apa yang menjadi perasaannya yang terdalam. Hari Jumatnya situasinya jauh lebih rumit. Jadi ketika hari Kamis kita berhasil sampai pada titik tengah atau pemahaman, minimal pemahaman, mungkin titik tengah belum ada, itu pada hari Jumat orang yang merasa kehilangan kontrolnya terhadap orang lain, dia akan berteriak dan dia akan mencoba mengembalikan ke situasi sebelum ini di mana toxic situation, toxic relationship itu ingin dikembalikan. So be very careful. Tetapi kalau saya lihat lingkungannya, dia siapapun yang diambil kesempatan atau diambil manfaatnya itu posisinya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ini hari Jumat. Dan itu yang saya ceritakan itu ekstrimnya ya.
Jadi nggak harus sampai sedramatis seperti itu, tapi gambarnya mengatakan demikian. Jadi hal tersebut tidak harus terjadi pada kita, terutama kalau kita juga tidak punya masalah apa-apa dengan orang lain. Biasanya juga kita nggak ngerasa apa-apa. Itu kayak angin sepoi-sepoi yang kita dalam kondisi sehat, sehingga angin sepoi-sepoinya tersebut kita tidak merasakan sebagai satu gangguan. Kita hanya merasakan, oh ini ada angin sepoi-sepoi seperti itu. Nah, hari Sabtunya bulan ada di Scorpio dan dia termasuk di dalam T-square di mana focal point-nya adalah Lilith. Ya. Oke. Jadi kalau di sini hari Sabtu, tapi saya melihat harusnya tidak jadi masalah. Ini kita kayak bertemu dengan orang yang punya latar belakang berbeda dengan kita, atau kita sebenarnya tidak terlalu nyaman untuk blending, but somehow we can do it. It's okay. Jadi ini termasuk salah satu bentuk thrilling yang positif ya, membuat kita merasa hidup ya, merasa hidup. Tapi dalam arti kata di situ ada tantangan, dan kita akan pada akhirnya gitu, kita akan merasa bergairah gitu. Nah, hari Minggunya ini adalah saat dimana kita merasa harus melakukan perubahan, terutama karena bulan oposisi dengan Uranus, dan Uranus makin dekat dengan Juno. Jadi kayak kita bolak-balik ngomongin hal yang sama dari 2 minggu lalu. Jadi ada masalah yang terus menerus kita bicarakan. Setiap kali kita merasa sampai pada titik kesepakatan, tetapi ternyata hatinya tidak mengikuti. Jadi kayak kita, misalnya saya nggak suka kamu pergi untuk katakanlah kursus ini gitu ya, karena waktunya kamu habis di situ dan saya merasa kehilangan dukungan gitu ya. Tapi saya paham sih sebenarnya kamu butuh kursus tersebut. Jadi kan ada tension di situ. Dibicarakan udah sejak 3 minggu yang lalu, mungkin 1 bulan yang lalu. Ya gimana, karena masing-masing butuh ini. Ya udah akhirnya dilepas. Tapi tetap dengan hari terus berjalan, itu kerasa lagi. Nah kan kemarin pada hari Rabu kita udah ngomongin juga untuk mencari keseimbangan. Dan di sini ya kayaknya kalau saya melihat akhirnya kalau memang tidak bisa dipertahankan, maka breakthrough-nya terjadi di sini. Atau kalau ini bisa dipertahankan, maka memang harus ada kompromi yang lebih besar di sini. Jadi kalau saya melihat di sini, akhirnya ketika semua semakin pintar berargumentasi, ya karena diakumulasi kan, kalau kita udah bertengkar satu hal terus menerus sampai itu kata udah berulang, kita udah mengucapkannya sampai kita nggak tahu lost count gitulah, udah nggak tahu 50 kali atau 325 kali, kita udah nggak tahu gitu loh, saking kita udah ngomong itu bolak-balik sampai pada akhirnya aku capek. This is no point gitu, nggak perlu diomongin lagi karena kita udah ngomong sekian lama. Jadi that's it, I'm out, I'm fed up, something like that. Itu ada kemungkinan terjadi. Tapi itu bukan hal yang sangat buruk. Saya harapkan tidak sangat buruk, karena walaupun ada oposisi, kita lihat 2 garis merahnya itu masih kental, tetapi saya juga melihat banyak garis biru dan hijau yang ada di situ, sehingga ketika I'm out gitu ya, ketika saya mengatakan aku nggak lagi di sini, aku nggak mau ini urusan ini berulang lagi, capek, udah ngomong berkali-kali, itu seperti sudah ada jalan keluar, karena kita punya waktu cukup banyak kemarin beberapa minggu yang lalu untuk memikirkan alternatif tersebut, dan akhirnya alternatif yang tidak tadinya adalah alternatif yang terakhir itu mungkin akan terpakai, something like that. Oke,
Ini tadi saya mau masuk apa makna dari bulan purnama di not Gemini tapi Libra. A new romantic cycle begins. Ya, jadi saya juga melihat ini. Jadi ketika saya selesai dari satu hal, saya membuka kesempatan baru untuk hubungan yang lain. Atau hubungan yang sama tetapi dengan standar yang berbeda, dan itu meledaknya pada hari Minggu. Tetapi mulai dari hari Kamis, pemahaman tentang mana yang toksik, mana yang perlu dipertahankan, itu sudah mulai terlihat. Give and take could well be the answers to whatever dilemma you're asking about. Compromise may be called for. It's time to start negotiating or even renegotiating. Ya, jadi negosiasi itu penting sekali pada bulan purnama di Libra, dan itu tepatnya kan pada hari Rabu, tetapi energi itu sudah bisa kita rasakan mungkin dari hari ini. Oke, kalau kartu-kartu lain yang sudah saya ambil satu persatu, pertama adalah water. Ini saya pikir nih matahari yang conjunction dengan Chiron ya. Water symbolize purification, regeneration, birth, revival, and cleansing. It signifies an evolutionary shift from former self to new self. Nah, jadi di sini ada perbaikan. Jadi self kita yang usang, yang tadinya kita menerima bahan-bahan toksik masuk ke dalam diri kita secara fisik, fisiologis ataupun psikologis dan spiritual, barangkali pada saat ini kita udah menyadari, oh ini toksik, kita perlu melepaskan diri dari hal tersebut. Dan itu tadi kartu yang jumping ya. Kartu yang jumping dari kristal ini, jumping di kanan atas kartu terlihat. Nah, ini dream time. Balance inner and outer experience. It encourages versatility and openness to new experience, helping you to choose the right path. Versatility itu bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita itu menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap pengalaman baru ke depan. Self-understanding-nya adalah a powerful being. You have roots that go far back into the past. Jadi ini adalah mengambil pembelajaran dari masa lalu. What you dreamed, you created. Reap rewards or rectify imbalances. Turn failure into learning experience and start again. Jadi setiap kali kita mengimpikan sesuatu, kita mencoba melakukan semua, maka kan kita kalau menginginkan sesuatu kita nggak bisa tidak bisa memperoleh semuanya. Kalau saya mau fokus pekerjaan, maka saya barangkali harus mengorbankan beberapa waktu saya untuk bermain. Kita nggak bisa tetap pekerjanya sukses, bermainnya juga sukses, nggak bisa. That's not the way it works ya. Jadi memang ketika saya menginginkan pekerjaan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka saya akan mengupayakan sampai pada satu titik saya merasa sudah mencapai impian tersebut dan saya menyadari, oh ternyata saya butuh main. Maka pada saat inilah saya berusaha untuk menyeimbangkan lagi supaya mainnya tanda petik itu tetap bisa diperoleh. Ya, that's the point dari Mukaite Jasper. Saya tidak tahu caranya baca. Nah, kalau dari Nature Spirit, dan ini juga 3 kartu yang jumping. Pertama adalah Nature Spirits, Joy, Delight, Peaks of Carefree Abandon. Jadi ini kan situasi yang sangat positif, yang membahagiakan kita. Kita merasa bebas, merdeka menentukan pilihan kita. Pada saat ini gathering your tribe ini ya, current situationnya you are loved, you are lovable, you deserve love. Jadi ini tampaknya kita masuk dalam situasi di banyak pihak, dan tadi juga digambarkan dengan bulan yang conjunction dengan Chiron plus dengan Jupiter. Dan itu kan matahari, maksudnya matahari conjunction dengan, dan bulan berada di Libra, sehingga memang ini seperti universe sedang colek kita untuk mengingetin bahwa kita tuh
perlu untuk mendapatkan keseimbangan. Kalau kita terlalu banyak mengambil, remember untuk memberi. Kalau kita terlalu banyak memberi, remember kita juga punya hak untuk mendapatkan sesuatu, gathering your tribe. Nah, di sini vision quest. Kenapa? Kalau kita udah seimbang, maka kita akan bisa melihat ke depannya itu sebenarnya kita nggak harus terpaku, ya, tenaga kita habis untuk masalah hubungan dengan orang lain. Karena masalah dengan hubungan orang lain, begitu kita seimbang, kita bisa loncat. Nah, loncatnya itu yang kita cari. Jangan kita terus-menerus berada di situasi yang tidak seimbang, cuman ngurusin hal tersebut, dan kita lupa pada impian kita yang berikutnya. Vision quest. Vision quest yang dimaksud di sini adalah sacred seeker. Jadi kita mencari jalan itu sebenarnya adalah mencari spiritualitas. Apapun yang walaupun tampaknya sangat pragmatis ya, sangat praktikal dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita yakin bahwa jalan itu adalah jalan yang harus kita lewati, divination, path-nya kita, maka walaupun praktikal itu adalah hal yang sangat sacred, yang sangat spiritual. Take time away from people and situation, step back, withdraw. Inner truth is emerging in stillness, but first you need to retreat. Jadi kita membuat jarak dengan banyak orang. Ini gathering kan dengan jelas dengan banyak orang. Ini lebih dari satu rumah gitu kan. Beri jarak. Kita perlu sendiri. Kita nggak harus selalu berada di gumulan banyak orang sehingga kepala kita sibuk dengan hal yang bukan menjadi core-nya dari apa yang menjadi visinya kita sebagai makhluk yang dilahirkan di sini. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan di sini sebagaimana saya melihatnya. Ambil hanya jika resonate. Nah, kemudian kalau dari Rumi kita ambil satu, diacak, kita ambil yang di tengah, Victory of Mariam. Ya, ini juga energinya Victory of Mariam adalah dia berada di lingkungan yang mengecilkan beliau. Saya sudah pernah cerita panjang lebar tentang Mariam, betapa dia merasa dirinya tidak berharga dan dia menjadi tanda petik yang paling bawah dari strata sosial karena dia mengandungkan. Padahal sebenarnya siapa dia? Dia justru yang paling sacred. Orang lain yang banyak, yang mulutnya bisa begitu kejam, itu bukan di pihak yang paling benar. Tetapi karena banyak orang mengatakan sesuatu tentang Maryam, seolah-olah Maryam yang salah. Berapa lama dia harus menghadapi hal tersebut sampai pada zaman yang berbeda, ketika kita udah lahir, kita baru paham bahwa yang salah bukan Maryamnya. Sudah berkali-kali dikatakan bukan Maryamnya yang salah. Dan itu di semua kitab ada. Tapi pada saat Maryam mengalaminya sendiri, bayangkan betapa dia sangat dikucilkan. It's so hard. Jadi kalau teman-teman pada saat ini merasa di dalam situasi yang sangat dipojokkan, kembali lagi berpikir, waktu akan mengatakan apakah benar kita berada di posisi yang paling dipojokkan tersebut. Ya, itu kira-kira. Nah, terus kita ambil dari Lenormand-nya 3 kartu. Ini gambar celurit saya selalu melihatnya sebagai kita sudah tidak lagi berada di tempat yang kemarin. Kita harus sudah move on. Saya selalu melihatnya ini adalah move on. Karena apa? Karena ini memang sudah jalannya kita, udah dari sananya. Kita memang harus masuk dalam lingkungan baru yang lebih tinggi. Somehow lebih tinggi derajatnya, apapun maksudnya, ya. Nah, di sini yang tadinya kita pikir adalah sesuatu yang heavy, ini kan heavy banget. Ternyata nggak seberat itu. Begitu kita masuk di dalam lingkungan baru, itu semua kayak menjadi keseharian kita lagi. Jadi so don't worry kalau kita memasuki situasi yang baru yang tampaknya sukar. Begitu kita masuk ke dalam, semuanya tidak terasa begitu menekan. Ini kita ambil dulu yang tarotnya 4.
situasinya optimis, renewal, boundlessness, peace, astrology. Optimis ini memang the star itu kita ngelihat ke depan, kita tidak berdiri di sekarang. Challenge-nya inner wisdom ini sebagai challenge. Jadi kita karena challenge, kita tuh paham bahwa kita punya jalan ke depan yang positif. Kita paham banyak hal yang kita belum tahu, karena wisdomnya itu sendiri mengatakan bahwa saya punya banyak informasi, tapi pada saat yang bersamaan ketika informasi itu banyak, kita paham juga banyak informasi yang kita belum tahu. Advice-nya adalah progress, jalani aja. Dan outcome-nya adalah pada saat ini kita masih punya masalah dalam hubungan, difficulty relating in equal relationship, no relationship, balancing inner masculine and feminine energy. Jadi ini sebenarnya justru adalah situasi di mana tadi bulan purnama di Libra itu kayak memberi fasilitasi kepada kita untuk menyeimbangkan, karena ada hal yang tidak seimbang antara hubungan ini. Ada hal yang tidak sepenuhnya terbuka. Ada hal yang tidak sepenuhnya itu memuaskan kedua belah pihak. Selalu ada kompromi dan selalu ada yang merasa hilang. Jadi kita melakukan kebaikan, tetapi kenapa hati saya menangis? Something like that. Something is wrong gitu loh. God wants only the best for you and sees you healthy, happy, abundant, joyful, loving your life, and living the life of your dreams. Jadi kalau tadi kerasa kenapa kok rasanya hatinya sakit, itu seperti something is wrong. Jadi kayak itu dikasih alarm di badan kita, di otak kita, di perasaan kita untuk ngasih tahu, hey, you are not living your life fully at the fullest. No. Oleh sebab itu dikasih rasa sakit hati supaya apa? Supaya bergerak, supaya mengerti, supaya tidak berada di tempat yang sama dan feeling miserable all the time. No. Yang diinginkan kita merasakan rasa sakit itu bukan untuk menangis dan menjadi victim dan not doing anything. Kita sakit itu supaya kita paham situasinya, apa yang membuat kita sakit, dan kita yang dikasih pikiran begitu cerdas, kasih tangan, kasih kaki, kasih badan yang kuat, itu diminta untuk kita lakukan sesuatu untuk perbaiki diri supaya nggak sakit lagi. Kenapa? Karena Tuhan hanya menginginkan kita untuk menjadi healthy. Healthy itu bukan hanya hadiah yang dikasih gitu aja, tetapi sesuatu yang kita upayakan. Kita upayakan menjadi sehat, kita upayakan menjadi bahagia, kita upayakan menjadi sejahtera dan merasa bahagia. Mencintai hidup kita. Jadi enggak kita kenapa saya harus hidup seperti ini, enggak. Jangan biarkan kita terlalu lama berpikir bahwa kita itu kenapa sih saya berada di dalam posisi yang selalu menderita, selalu no. Ubah persepsi kita bahwa kita bisa melakukan sesuatu terhadap hal ini, ya. Ambil energi ini terutama dari tadi saya melihat antara Saturnus dan Mars, antara keharusan dan keinginan untuk memberontak. Keduanya itu ada di dalam diri kita, kemampuan kita untuk memahami, saya seharusnya menjadi bahagia. Dan saya punya kemampuan, si Marsnya, saya punya kemampuan untuk berjuang, untuk diri saya sendiri, untuk menjadi bahagia. Dan kalau bukan saya yang berjuang, siapa lagi? Kalau bukan saya yang mengatakan saya seharusnya bahagia, Saturnus, saya seharusnya bahagia dan itu adalah hak saya, maka saya nggak tahu harus gimana lagi gitu ya, seperti itu. And living the life of your dreams. Remember, setiap detik, setiap tarikan napas itu kita membayar. Nggak pernah kita bisa kembalikan lagi dan kita klaim kembali, nggak bisa. So, gunakan waktu yang kita punya selama hidup untuk semaksimal mungkin kita bisa mengupayakan semaksimal mungkin, kembali saya mengatakan semaksimal mungkin kita menjadi sehat, bahagia, merasa sejahtera, bahagia, benar-benar joyful, senang-senang, dan mencintai hidup ini. Kenapa kita lahir dan tidak mencintai hidup ini? What a waste gitu ya. Don't be like that, oke? Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.